Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya. Perkenalkan nama saya Salza Syagianti Ramadhani, D701-19028 dari kelas B Praktikum Biofarmaseutika. Kali ini saya akan menjelaskan tentang uji disolusi terbanding. Untuk definisinya sendiri yang bisa teman-teman lihat di layar ini, yaitu merupakan suatu metode fisika yang penting dalam pengembangan mutu sediaan obat yang didasarkan pada pengukuran kecepatan pelepasan dan kelarutan zat aktif dari sediaannya. Tujuannya itu untuk menghitung perbedaan bioavailabilitas antara produk pembanding dan produk uji, sehingga nanti dapat menunjukkan bahwa hanya tidak ada perbedaan yang bermakna secara klinis antara produk uji dan produk pembanding. Untuk syaratnya sendiri yang bisa teman-teman lihat itu ada dua syaratnya. Yang pertama itu ada nilai F1, di mana nilainya itu kurang dari 10 sama dengan 10, dan nilai F1 ini menunjukkan tingkat ketelitiannya, jadi semakin kecil nilainya, itu semakin bagus, artinya dia datanya teliti. Baru untuk nilai F2 itu menunjukkan tingkat kesamaan, jadi kalau nilainya lebih besar sama dengan 50 atau semakin besar dari 50 itu semakin bagus, berarti dia tandanya sama. Nah, karena kita di sini ujinya uji disolusi terbanding, maka pasti kita tidak terlepas dari alat disolusi. Untuk mekanisme kerjanya sendiri itu menguji kelarutan dari satu zat aktif dalam pelarut tertentu sehingga dapat mengetahui waktu yang diperlukan untuk melepaskan obat dari bentuk sediaan dan diabsorpsi oleh tubuh. Monografi obat, jadi obat yang kali ini kita pakai itu metformin. Dari sumber Farmakopoeia edisi 6 bahwa pH mediumnya itu 6,8, volume medium itu 1000 ml, volume sampling itu 100 ml, panjang gelombang maksimum 233 nanometer, nilai Q-nya itu 80%. Nah, ini ada namanya syarat kebersamaan. Ada 3 syarat kebersamaan ini. Yang pertama ada S1. Jadi di sini jumlah tablet yang itu ada 6. Dan syaratnya itu tiap unit sediaan tidak kurang dari nilai Q ditambah 5%. Jadi tadi misalnya metformin nilai Q-nya 80%. Berarti untuk S1-nya syaratnya itu tidak boleh ada di bawah dari 85%. Kalau S2-nya itu kita bisa lanjut ke S2 jika S1 itu masih ditemukan data-data yang belum memenuhi persyaratan tadi, kayak misalnya mungkin ada datanya yang bernilai 70, nah itu kan di bawah 85, berarti kita harus lanjut ke S2 karena tidak memenuhi semuanya persyaratannya. Nah, untuk S2-nya itu ada jumlah tablet yang diuji, ada 12. Jadi syaratnya itu sama dengan atau lebih besar dari Q dan tidak satu pun yang lebih kecil dari Q kurang 15%. Jadi dia itu boleh sama dengan 80% tadi nilai Q-nya metformin atau lebih besar lagi dari 80, tapi dia itu tidak boleh lebih kecil dari 65%, karena 80% kurang 15% itu kan hasilnya 65%. Jadi tidak boleh ada data yang di bawah 65, harus di atas 65 semua. Baru bisa dikatakan yang memenuhi persyaratan. Jika masih ada yang terdapat tidak begitu nilainya, maka kita harus lanjut ke S3. Nah, S3 ini jumlah tabletnya itu ada 24. Untuk syaratnya sendiri sama dengan atau lebih besar dari Q. Tidak lebih dari 2 unit sediaan yang lebih kecil dari Q kurang 15% dan tidak satu unit pun lebih kecil dari Q kurang 25%. Jadi dia itu sama saja bisa sama dengan 80% tadi atau lebih besar dari 80%, tetapi dia tidak boleh di bawah 55% karena 80% kurang 25% itu hasilnya 55%. Jadi semuanya itu harus 55 dari 55 ke atas gitu. Untuk lebih memahami lagi
kita tampilkan contoh. Jadi untuk kasus S1, maksudnya bagian S1 itu di sini ada sekitar 6 tablet yang diuji dan juga ada 6 datanya. Baru diketahui si tablet itu 80%. Baru di sini harus teman-teman ingat kembali kalau syaratnya itu tidak kurang dari nilai Q ditambah 5%. Jadi nilai-nilai yang tidak masuk itu adalah 79 dan 67 karena itu di bawah 85%. Oh ya, sama 55 juga. Jadi yang masuk itu yang di atas 85 kayak 86, 91, 88. Berarti kalau masih ada kayak begini kita harus lanjut ke S2. Nah, S2 ini jumlah tabletnya 12 sehingga ada 12 data yang ditampilkan di sini dan ini juga tetap sama 80% dan syaratnya itu boleh 80% dan tidak satu unit pun kurang dari 80% kurang 15% itu 65%. Jadi tidak boleh ada data di sini yang di bawah 65. Kita lihat di sini datanya masih ada yang di bawah 65, yaitu 55. Jadi karena masih ada yang seperti itu, kita harus lanjut ke S3. Nah, S3-nya sendiri itu ada 24 tablet, sehingga ada 24 data di sini. Syaratnya itu sama dengan atau lebih besar dari Q, tidak lebih dari 2 unit sediaan yang berisi dari Q kurang 15%, dan tidak satu unit pun lebih kecil dari Q kurang 20%. Jadi, dia itu boleh sama dengan atau lebih besar dari nilai Q-nya, yaitu 80, dan dia itu tidak boleh dibawa dari nilai Q kurang 25%, which is itu 80% kurang 25% itu 55%. Jadi tidak ada data yang di bawah 55%, harus di atas 55% semua. Jadi teman-teman lihat kayak 57, 59, 58 itu masih memenuhi syarat karena dia di atas 55%. Dan data-data lain seperti 79, 83, 91 itu juga masih memenuhi syarat. Sehingga di S3 ini semuanya masuk dan sesuai dengan syarat yang ditentukan. Untuk selanjutnya itu saya akan menjelaskan tentang aplikasinya. Tapi sebelum ke aplikasinya, kita harus lihat dulu ke sini. Nah, jadi ini teman-teman bisa lihat, ini ada namanya Notepad. Notepad ini gunanya untuk kita bisa menginput data-data dari obat yang ada, yang kita mau ujikan. Kayak misalnya inovator. Inovator ini kan bisa terdiri dari berbagai macam obat, maksudnya bisa terbagi-bagi lagi. Jadi di sini nanti ada data-data yang memuat nilai-nilai dari obat-obat itu. Dari sini sampai sini itu merupakan nilai dari obat-obatnya. Sedangkan ini merupakan waktu pengambilan data. Jadi kayak misalnya menit ke-5, menit ke-10, menit ke-15, dan seterusnya. Nah, kalau sudah dibuat seperti ini, kita nanti bisa masukkan ke aplikasinya. Tunggu sebentar. Aplikasinya. Nah, ini teman-teman bisa lihat kalau ini namanya aplikasi Bootstrap. Nah, ini saya akan jelaskan bagian-bagiannya. Kayak misalnya ini di reference. Reference ini itu bisa kita masukkan data dari inovatornya yang tadi kita sudah buat di Notepad. Dan test file ini kayak data dari obat pembandingnya yang kita juga sudah buat dalam Notepad sebelumnya. Baru ini number of use rate ini sudah mencapai maksimal yaitu 5.000. Baru confidence interval ini kayak S1 tadi. Jadi kalau S1 kan nilai Q sama 5%. Jadi nanti teman-teman sesuaikan saja dengan nilai Q dari obat yang kalian mau uji ditambah 5%. Nah, itu sudah confidence intervalnya. Baru sampling mode itu
itu kayak pilihan antara kita mau menguji data per data atau secara keseluruhan. Nah, kalau untuk keseluruhan berarti kita harus pilih whole factor. Nah, saya di sini juga mau menguji secara keseluruhan, makanya kita perlu pilihnya whole factor. Baru ini ada F2 auto rule. Kita pilih yang to profile karena nilai nilai confidence interval itu di atas 85. Jadi kita harus pilih to profile karena kalau no auto itu lebih rendah begitu. Nah, kita coba ya aplikasinya. Saya tinggal masukkan data yang sudah kita buat di Notepad. Ya, mari kita sesuaikan. Lalu kita klik start. Nah, startnya itu sudah menghasilkan nilai F1 sampai F2. Teman-teman bisa lihat di sini kalau F1 itu 16,52, which is itu lebih besar dari 10 tadi kan syaratnya nilai F1 itu kurang dari sama dengan 10 kan. Nah, dia itu besar dari 10. Berarti dia itu tidak begitu teliti datanya karena dia tidak di bawah 10 atau bahkan sama dengan 10. Kalau nilai F2 ini 52,15 itu artinya bagus karena dia di atas dari 50 sesuai dengan syarat dari nilai F2. Berarti bisa dibilang antara obat uji dan obat pembanding itu sama. Maksudnya memiliki bioekivalen yang bagus, yang baik. Nah, teman-teman juga bisa lihat nanti di grafiknya, arah dari grafiknya ini sama. Sama arah grafiknya tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan, sehingga bisa dibilang obat inovator dan obat pembanding ini memiliki bioekivalen yang baik. Jadi itu sudah penjelasan tentang aplikasinya. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menyimak sampai akhir. Apabila terdapat salah kata atau kurang kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.